itu kalau subuh tarhim. Cirinya masjid NU ada tarhimnya. Ini saya nggak tahu masjid sini ada tarhimnya apa enggak nih? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Geser sini, geser. Karena suara itu ketutupan badan ente. Nah, sini geser sini. Jadi suaranya nggak bisa lepas. Ini tarhim. Nah, itu baru enak kan? Nah, iya. Ini NU, Pak, Bu. Jadi cirinya gampang itu. Nah, makanya menanamkan ke NU-an dari kecil penting. Karena ulama kita mendirikan NU dalam rangka tadi hirasatuddin, menyelamatkan agama masyarakat agar tetap ngikutin faham ahlus sunnah wal jamaah. Ini satu. Kedua, ulama dan para pemimpin itu mendirikan NU dalam rangka melanjutkan tugas Nabi. Apa tugas Nabi? Tadi kata Imam Al-Mawardi, selain hirasatuddin, beliau katakan wasiyasatud dunya, agar ulama ikut terlibat untuk mengatur kemaslahatan dunia. Siyasatud dunya kalau diterjemahkan secara letterlek mengatur politik kehidupan dunia. Lah politik itu tujuannya untuk kemaslahatan. Lah termasuk politik kemaslahatan itu apa? NU Bapak Ibu selain ngurusin anak-anak Bapak Ibu diajarin dari kecil supaya ngapalin sifat 20. Allah wujud kidam mukhalah wahdaniyah basar kalam aliman lah. Ini dari sisi tauhid diajarin sifat 20. Sebab sekarang ada orang yang ngajarin tauhidnya beda. Katanya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya nggak mau dalam-dalam karena acara malam ini dijelasin juga pada pusing paling. Betul apa enggak? Tapi yang paling gampang sederhana. Bapak Ibu kalau punya anak sekolah, di sekolahan diajarin, coba lihat lu pelajaran tauhidnya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, lu pindah aja sekolahnya. Di mana? Di pondoknya Ki Damanhuri. Kalau di pondoknya Ki Damanhuri ngaji sama Ki Junaidi, insya Allah ngajinya Allah wujud kidam, tauhidnya diajarin. Fikihnya juga diajarin fikih madhab Syafi'i. Yang kalau sholat tahiyatnya diem. Sebab sekarang ada juga yang diajarin walaupun masih ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya lain, tahiyatnya goyang-goyang. Ada nggak yang begitu di sini? Ada apa enggak? Ini zaman sekarang ada mulai tahiyat goyang-goyang. Ya walaupun saya ngerti dari sisi fikih ini madhabnya masih madhab Maliki, tapi ini lama-lama dia bisa mengatakan yang dilakukan Bapak Ibu ulama-ulama Indonesia yang ngajarin seperti itu kepada kita dianggap salah semua. Kunut dibilang salah, tahiyat diem dibilang apa namanya? Salah. Wiridan keras habis sholat dibilang salah. Nih Bapak Ibu, sekarang muncul orang yang sering nyala-nyalain orang kayak begini. Mulai datang ke masjid ustadz ditantangin. Kalau yang ditantangin ustadz debat masih lumayan. Kadang-kadang yang ditantangin debat orang awam. Orang awam ditanya, "Bentar Bang, lu sembahyang tahiyatnya diem, dalilnya mana?" Yang ditanya tukang gorengan. Ditanya dalil. Kata tukang gorengannya, "Bentar, lu lihat wajah gua, wajah ustadz apa wajah tukang gorengan gitu?" Lu kalau nanya dalil sama Ki Damanhuri, kalau nanya dalil sama Kiai Junaidi, kalau nanya saya jangan nanya dalil. Saya ini ngikutin ulama.
Orang awam yang penting kalau dia tahu gurunya alim, insya Allah selamat. Amin. Dulu ada kiai namanya Kiai Bisri Mustafa, kakeknya Gus Yahya. Lu ceramah itu, kata beliau, hei orang awam, nggak usah pusing kalau nanti ditanya malaikat mungkar nakir di kuburan, marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, ya, kalau takut nggak bisa bahasa Arab, cukup jawab marrabbuka, rombongan. Apa jawabannya? Rombongan. Rombongan siapa? Rombongan Kiai NU, rombongan Kiai Bisri Mustafa, rombongan Kiai Damanhuri, rombongannya Kiai Solehan, apa hampir Kiai tadi. Biar kepala rombongan yang ditanya. Kenapa? Karena memang orang awam, insya Allah selama dia mengikuti ulama yang Bapak Ibu yakini keilmuannya, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Lah sekarang banyak orang nih main suka ngajak debat orang. Saya pernah Bu, Pak, habis ceramah begini di satu kantor, begitu turun diajak debat. Awalnya dia tanya sama saya, Yai, bagaimana hukumnya misalnya kunut? Oh, saya bilang begini. Begitu saya jawab sesuai jawaban fikih normalnya, dia langsung mendebat. Oh, nggak bisa, kunut tuh kurang kuat, yang benar begini. Saya diam, saya pandangin orang itu. Begini bang, ente ini tadi nanya apa ngajak debat? Dia bilang ya dua-duanya Pak. Waduh, dua-duanya. Sebentar, ngajak debat saya mau tanya, situ bisa bahasa Arab nggak? Ya bisalah dikit-dikit Pak, kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan. Nah, kalau cuman marhaban ahlan wa sahlan juga orang Pasir Putih bisa. Betul apa tidak? Ibu-ibu sini kalau berangkat umroh canggih dia, walaupun nggak pernah sekolah madrasah sampai tamat aliyah, keluar dari masjid ditawarin kudungan, Siti Rahmah khamsa real, dia liatin tangannya 5. Dia mau nawar 2 real, bahasa Arabnya bingung. Untung dia ingat sembahyang subuh, wan rakaat ini. Maksudnya riala ini jadi apa? Rakaat ini, tangannya gini. Yang dagang liatin, wajahnya wajah Depok. Kata yang dagang, la thalatha rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau mau lu katanya 3 real, dibilang 3 rakaat. Nah, kalau cuman bahasa Arab kayak begini, bahasa Arab pasar namanya, semua orang bisa. Saya bilang bukan itu yang saya maksud bang. Situ bisa bahasa Arab itu bisa baca kitab kuning apa enggak? No, kitab kuningnya kayak di rumah Kiai Junaidi, gundul, nggak ada harokatnya, dia geleng-geleng. Maaf Pak, saya nggak bisa. Saya cuman baca, beli buku yang dijual tentang sifat sholat Nabi, itu yang saya tahu. Sekarang banyak buku-buku begitu tuh, sifat apa namanya, sholat Nabi. Orang awam ya nggak salah namanya baca. Orang awam nggak salah beli buku apapun. Yang dia salah, dia menganggap satu hadis yang dia baca dianggap qat'i, sehingga tidak ada perbedaan pendapat, padahal ini wilayah perbedaan Nah sekarang muncul. Makanya ulama NU mengajari betul, terutama di kalangan santri-santrinya, ustadznya, kalau nanti di masyarakat tamat, jangan tidak menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah.